Halo halo men, gimana kabar kalian hari ini? Sehat terus ya, jangan lupa istirahat. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan episode sebelumnya. Pada episode sebelumnya diceritakan kalau Disitian telah mengutus Dewa Kegelapan untuk mengambil sutra di Jalan Iblis. Untuk yang belum menonton, tonton keseruan video sebelumnya dulu ya. Terima kasih juga untuk dukungan kalian. Terus tonton video di channel ini, dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai cerita di chapter ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diperlihatkan kalau utusan surga kegelapan menenangkan rombongan Tan Sanzang dengan mengatakan kalau hari-hari mereka dikejar-kejar seperti buronan akan berakhir. Tapi Tan Sanzang curiga karena mereka terlihat tidak datang dari surga. Mereka pun membenarkan Tan Sanzang karena katanya hari-hari para dewa sudah berakhir dan mereka adalah utusan dari surga kegelapan. Dan namanya adalah Fulfillment Star. Tujuan mereka ke sana adalah mencatat ulang kejahatan kriminal untuk menjalani proses hukuman yang berbeda. Karena surga yang dulu sudah tidak ada dan digantikan dengan surga kegelapan. Tan Sanzang dan Xiao Yu pun menanyakan apa itu surga kegelapan. Dan Wu Qing pun menjawab mereka adalah dewa yang tercemar. Lalu dia mengatakan dia ke sana untuk menyambut Xiao Yu kembali ke surga dan akan diberikan imbalan untuk Tan Sanzang. Xiao Yu pun terlihat takut dan mengatakan kalau dia dipesankan oleh kakeknya tidak boleh ikut dengan orang asing. Tan Sanzang menolaknya dan menyuruh mereka untuk pulang. Sayangnya, utusan itu masih saja merayu mereka dengan mengatakan mereka bukan orang asing. Mereka adalah dewa kegelapan. Maka Tan Sanzang tidak perlu curiga. Kebangkitan surga kegelapan pun ditandai dengan salju berwarna hitam dari langit. Lagi pula, jika mereka terus melakukan perjalanan ke barat, mereka akan mendapat rintangan yang banyak dan sangat berbahaya. Jadi, mereka harus menyerahkan sutra padanya, dan mereka akan terbebas dari penderitaan serta mendapat imbalan yang besar. Dia juga berjanji Xiao Yu akan diperlakukan dengan layak. Tan Sanzang pun menanyakan apa yang akan mereka lakukan terhadap Xiao Yu di surga. Dan utusan itu menjawab mereka akan memberinya makanan bahkan harta. Tapi Tan Sanzang berkata bukan itu yang sebenarnya diinginkan oleh Xiao Yu. Sebagai walinya, dia tidak mau menyerahkan Xiao Yu ke mereka. Apalagi dengan orang asing yang menyebutnya surga kegelapan. Dulu, seseorang ingin melukai Xiao Yu. Tapi untungnya Gautama mempertaruhkan nyawanya untuk Xiao Yu. Jadi, dia tidak layak untuk kembali sekarang. Utusan itu menambahkan, jika Tan Sanzang masih curiga, maka dia bisa ikut ke surga kegelapan. Tan Sanzang pun tetap tidak mau karena baginya mereka semua adalah orang jahat yang berkumpul bersama. Mendengar itu, Star utusan itu pun berkata kalau mereka adalah dewa yang bajik. Tan Sanzang akhirnya kesal dan mengatakan, "Jangan bercanda, arwah jahat tidak akan menjadi bajik. Kau hanya berbohong dan jika aku mengikutimu, maka aku akan masuk ke jebakanmu. Kau kira aku bocah 3 tahun? Atau memang kau yang terlalu bodoh menganggap itu berhasil?" Lagi pula, jika memang semua yang dikatakan itu benar, Xiao Yu tidak boleh ke sana. Xiao Yu pun dengan penuh semangat mengusir mereka dan berkata kalau Tan Sanzang sudah memenangkan debat ini. Tan Sanzang pun menyuruh Xiao Yu untuk mundur, karena akan ada orang yang memilih bertarung jika kalah debat. Dan benar saja, tiba-tiba salah satu utusan itu pun menyerang Tan Sanzang dengan berkata, seharusnya dia tidak perlu menghabiskan waktu untuk berdebat dengan preman sepertinya. Serangan itu pun berhasil ditahan Tan Sanzang, walau serangan itu sangatlah kuat. Tan Sanzang pun sepertinya kenal dan dia seperti memiliki dendam pada Tan Sanzang. Tan Sanzang pun bertanya-tanya apakah dia pernah menyinggung dewa.
Lalu dengan mengejutkan, Wuching dengan cepat menebas tubuh utusan itu. Tapi sayangnya, serangan itu tidak bisa melukainya. Star itu pun berkata kalau senjata biasa tidak mempan padanya. Wuching juga sedikit kebingungan. Kenapa senjata itu tidak bisa menembus tubuhnya? Yang anehnya, utusan itu memiliki lapisan yang sangat tebal. Dan tiba-tiba, Bailong pun datang dan menendang utusan itu. Bailong dengan gagah beraninya berteriak, "Kalau kau mau melukainya, kau harus melewatiku dulu." Ternyata utusan itu memang menunggu kedatangan Bailong. Bailong pun sempat kebingungan siapa dia. Setelah utusan itu mengatakan kalau dia pernah dibakar hidup-hidup oleh Bailong, Bailong pun teringat. Utusan itu memperkenalkan diri. Namanya adalah Zhijiang Jinggeng. Dia adalah lawan bertarung Bailong pada saat di rumah bordir milik Tan Sanzang dulu. Jinggeng itu pun dengan penuh amarah mengatakan akan membuat Bailong mati dengan mengenaskan. Tan Sanzang pun juga heran kenapa dirinya masih hidup dan mengira dia sudah mati dulu. Kemarahannya pun semakin memuncak dan dia mengeluarkan aura membunuhnya dengan dikelilingi api ungu sambil mengatakan dia akan membunuhnya. Bailong pun memohon ampun karena pernah melukainya. Karena sebenarnya dia tidak ingin melukainya. Jinggeng itu pun tidak peduli dan langsung menyerang Bailong. Dan mengatakan seharusnya Bailong haruslah lebih tulus padanya. Serangan itu pun mengenai wajah Bailong dengan telak dan menyebabkannya terpental hingga menyebabkan batu bangunan hancur. Yihu pun kesal karena Bailong sangat bodoh, meminta maaf saat bertarung. Xiaoyu pun mengatakan kalau dia memang begitu. Tan Sanzang dan Wuching pun mengatakan kalau dia Jinggeng itu sangat kuat dibandingkan sebelum waktu tercemar arwah jahat. Lalu, Star yang satu lagi pun terlihat sedang merapalkan mantra langka miliknya. Tan Sanzang pun memperingatkan Wuching. Tiba-tiba, terlihat banyak pasukan mayat hidup yang bangkit dengan pakaian perangnya. Wuching pun memuji kehebatan mantranya. Tan Sanzang pun kesal dan memarahi Wuching karena sudah memujinya. Emang ini Wuching bener-bener PA nih. Star itu pun mengatakan sebenarnya dia tidak suka konflik fisik. Maka dari itu dia memintanya secara baik-baik tadi. Namun sayangnya saat ini dia tidak memiliki cara lain. Lalu dia memerintahkan pasukan mayat hidupnya untuk membunuh mereka. Dan dengan cepat pasukan mayat hidup pun menebaskan pedang ke Tan Sanzang. Tan Sanzang pun dengan lincahnya menghindari semua serangan itu, walau dia mengakui serangan pedang itu sangatlah cepat. Wuching pun datang untuk melawannya dan mengatakan kalau nekromansi adalah teknik langka yang memanggil arwah tak terkendali dan menipu hati para manusia. Semua mayat hidup itu adalah kesatria terlatih dan yang memanggilnya pasti adalah dewa asli. Ausu pun tidak mau kehilangan perannya dan menanyakan apa ada yang bisa dibantu. Namun sayangnya dia malah diserang pasukan itu. Ausu pun menghindarinya dan mengatakan kalau dia sedang terluka dan tidak bisa bertarung. Tadi nanya dulu PA memang nih. Yihu pun juga mengatakan hal yang sama. Kalau dia tidak bisa bergerak. Padahal dia berusaha untuk bangun. Xiaoyu pun menenangkannya kalau dia berbaring saja dan tenang. Biarkan Tan Sanzang dan kawan-kawan mengatasinya. Tiba-tiba, satria mayat hidup itu pun datang dengan cepat menyerang Xiaoyu. Untungnya, Tan Sanzang pun dengan sigap memukul mayat hidup itu lebih cepat dengan tinjunya. Pukulan itu pun berhasil menghancurkan tengkoraknya. Tapi sayangnya, mayat hidup itu bangkit lagi dan menusuk Tan Sanzang menggunakan pedang dengan cepat. Tan Sanzang pun bisa menahan tusukan itu dengan kedua tangannya. Hebat ini nih, Biksu Tong ini nih. Belajar kungfu di mana dia? Tan Sanzang pun menyadari kalau pasukan mayat hidup itu tidak bisa dikalahkan. Cara satu-satunya untuk mengalahkannya adalah dengan mengalahkan Fulfillment Star. Sedangkan pada sisi Bailong,
Terlihat dia sedang sibuk bertarung dengan sengit dengan Jinggang tercemar itu. Jinggang itu pun terus menghajarnya dan Bailong hanya menghindarinya. Sampai saatnya, Bailong marah dan membangkitkan jiwa naga apinya. Jiwa naga api itu membuat Jinggang kepanasan dan ia mengingat masa lalunya yang terbakar sangat parah oleh Bailong. Dan dia pun diperban seluruh tubuhnya dan dirawat oleh Raja Timur. Dari kejadian itu, dia berhasil membangkitkan kebencian di dalam dirinya. Dan dia pun disembuhkan oleh api kegelapan yang selalu dipanggil ayah. Kembali ke saat ini, pertarungannya dengan Bailong, ternyata saat ini dia memiliki teknik untuk kebal dengan api. Dia pun dengan mudah mematahkan semua serangan dari naga api Bailong dan langsung menghajarnya. Serangannya itu pun ternyata berhasil ditahan oleh sebuah senjata. Senjata itu sepertinya tidak asing lagi. Dan ternyata chapter ini pun berakhir. Siapakah pemilik senjata yang menyelamatkan Bailong itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya kawan. Terima kasih dan sampai jumpa.